Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul lagi dalam kajian khusus mengenal budaya Indonesia, wisdomnya Indonesia begitu. Dan siang hari ini kita ketemu lagi sama Kang Ira, di mana kita akan melanjutkan pendalaman tentang Sunda Wiwitan. Insya Allah mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita, membuka kesadaran kita, dan yang paling penting menambah kecintaan kita kepada Indonesia gitu ya tentunya. Mudah-mudahan ajaran ini bukan hanya menjadi knowledge, tetapi bagaimana ajaran ini ditransformasikan menjadi suatu akhlak dan perilaku. Tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita pada siang hari ini, Kang Ira. Kang Ira, damang. Pangestu, Kang Abu, salam, sampurasun Salam, buat semuanya. sampurasun, rampes. Nuhun, Kang Ira, hatur nuhun pisan, tos sumping deh ka grup ini, iya gitu ya. Dan insya Sami-sami. Allah mudah-mudahan ini akan ada pendalaman lah Kang Ira. Mungkin banyak yang masih penasaran tentang esensial dari Sunda Wiwitan gitu ya, dari segi ketauhidannya. Kalau kita mau berbicara segi spiritualnya, bagaimana sih ajaran Sunda Wiwitan mentransformasikan menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, mari kita buka pendengaran, penglihatan hati kita. Mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Kang Ira, dan untuk dipersiapkan juga jika ada pertanyaan atau ya sih akan kita lakukan dialog di setelah pemaparan. Kang Ira, mangga dihaturanan. Mangga, Kang Abu, sampurasun. Assalamualaikum Rampes. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, Puji Rahayu, siang ini kita bisa bersama-sama ketemu kembali, menunjukkan bahwa Tuhan masih sayang sama kita untuk tetap hidup di buana Pancatengah, untuk masih terus menjalankan hakikat kemanusiaan kita. Bagaimanapun juga kita terlahir ke dunia ini, yang paling esensi adalah kesadaran kita sebagai makhluk manusia. Karena dalam kesadaran sebagai manusia itulah, maka kita akan punya kesadaran di luar kemanusiaan, kesadaran akan adanya alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, dan segala macam. Nah, materi kali ini kalau yang diminta oleh Kang Abu dan rekan-rekan berkaitan dengan filosofi ajaran, saya mungkin izin untuk men-share materi saya, meskipun agak banyak tapi ada yang mungkin di skip-skip. Mohon izin ya, Bung Marlo. Mangga, Kang Ira. Untuk ini. Meskipun mungkin beberapa materi ada sedikit pengulangan dari materi sebelumnya, tapi mudah-mudahan saya mencoba untuk menekankan pada yang kita harapkan pada hari ini, yaitu pendalaman kepada aspek filosofi, ajaran, dan kearifan hidup. Nah, berbicara tentang Sunda Wiwitan, tentunya ini tema label ini kan tema penamaan ya, tema penamaan tentang satu sistem religiusitas masyarakat yang sejauh ini diberikan label kepada masyarakat yang hidup di masyarakat katakanlah Jawa Barat dan Banten. Terlepas daripada adanya perdebatan, kadang-kadang ada yang bilang, wah kalau Banten itu kan selam Sunda Wiwitan, bukan Sunda Wiwitan, dan segala macam. Terlepas dari fenomena yang mungkin berkembang ya terkait dengan pembedaan nama, tetapi saya kira hakikatnya adalah sama. Sama karena punya kesamaan pada spiritualitas leluhur Sunda itu, dan tentunya ada hubungan dengan keberadaan sebagai satu entitas yang disebut dengan etnik Sunda. Seperti halnya ketika berbicara orang Dayak, Dayak itu macam-macam ya. Ada Dayak Iban, ada Dayak Kanayatan, ada macam-macam. Tetapi mereka satu spiritualitas sama. Pasti ada perbedaan di antara berbagai orang Dayak itu, yaitu mereka melabelkan diri dalam konteks religiusitasnya itu dengan keharingan. Di Batak, ya di Medan ada Parmalin, Pemena, dan segala macam. Nah,
Bagaimana hubungan benang merah itu? Bagaimana kemudian eksistensi? Saya kira poin yang terakhir mungkin tidak terlalu kita kupas. Ini saya kira highlight saja selintas bahwa memahami, saya ingin menarik ke belakang bahwa pemahaman dan keberadaan tentang Sunda Wiwitan dalam perspektif saya yang saya coba pahami gitu ya, baik sebagai penganut dari sistem religiusitas ini, juga satu sisi juga saya sebagai antropolog yang mencoba memahami dari perspektif keilmuan dan berbagai sumber data, mungkin bisa dikatakan sebuah klaim ya bahwa pemahaman Sunda Wiwitan itu tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan entitas Sunda Wiwitan sebagai etnik saja. Tetapi hal ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih luas, yaitu kenusantaraan ini, yang mungkin bisa lebih jauh. Kenapa demikian? Karena memang dari beberapa bukti-bukti manuskrip atau mungkin bukti-bukti kajian sebelumnya, bahwa memang ada kaitan kehidupan-kehidupan religiusitas di Nusantara ini, gitu ya, bahwa kemudian ada penamaan-penamaan, pelabelan-pelabelan pada masing-masing entitas etniknya, itu soal lain. Tetapi benang merah ini semua dalam sistem religiusitas orang-orang Nusantara ini adalah untuk mencintai tanah air, kalau orang Sunda bilang lemah cai, mencintai sesama dalam perbedaan, dan juga mencintai pada akhirnya eksistensi sebagai satu bangsa besar, yaitu bangsa Nusantara atau Sunda Archipelago. Nah, nanti kita akan lihat pada bagaimana pada konteks kekinian ya, kearifan dan spiritualitas itu masih terimplementasinya sejauh apa dan seperti apa. Ini saya sebentar, ini film bukan ya? Oh ya, saya ingin menayangkan dulu sebuah film yang saya temukan berkaitan dengan, ya di sini ada film ini, mungkin Bapak Ibu pernah melihat dulu ya. Sana sih. Nah, silahkan. Ini berkaitan dengan periodisasi memahami Wiwitan itu. Menurut pemahaman saya, kita perlu melihat aspek kesejarahan tentang keberadaan apa ya, kehidupan komunitas, apakah kerajaan ataukah temuan-temuan situs dan sebagainya yang ada di wilayah Pulau Jawa khususnya. Bagaimana nilai-nilai tentang Sunda Wiwitan ini ternyata katakanlah, kenapa ini berhenti? Sebentar. It's something. Ada error, Bung? Error, Kang? Iya kayaknya. Sebentar. Ini kok nggak jalan. Cet. Oke. Diulang sakedik panginten, Kang. Mohon, Di back. Iya, di laptop atau di apa? Nah. Oh. Saya harus membongkar lagi di sini. Berat. Masih kelihatan ya layarnya ya? Layar mah masih ada, Kang. Masih ada ya, berarti. Ya, yang ingin saya tampilkan tadi sebetulnya adalah kebetulan saya menemukan bagaimana berbicara tentang Sunda Wiwitan itu tidak hanya berkaitan dengan kesejarahan ya, pemahaman tentang spiritualitas satu entitas yang orang mengenal, oh Sunda, etnis Sunda atau suku Sunda gitu loh maksud saya. Tapi sebuah periodisasi yang cukup lama gitu. Mungkin. Atau di stop share dulu, Kang. Sekedap di stop share dulu. Kayaknya supaya nggak terlalu berat. Stop share dulu. Dibuka lagi si PPT-nya. Biasanya lebih ringan kalau gitu. Ini. Nah. Ya.
Sip, Ya, saya 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 2017. Nah, ini Gunung Padang ini memang sampai sekarang masih jadi fenomena yang terus debatable. Satu sisi ada yang mengatakan, ah itu bangunan alami. Satu sisi bahwa itu justru peninggalan leluhur Nusantara. Bahkan sempat menjadi kebanggaan yang viral bahwa leluhur Nusantara itu lebih tua dari peninggalan-peninggalan menara piramid di Giza dan segala macam. Nah, ini salahkan negara sebuah entitas pada masa lalu di wilayah Jawa Barat. Kemudian muncul berbagai kerajaan-kerajaan pada masa itu. Tarumanegara sempat berkuasa. Nah, pada masa Tarumanegara ini tentang pengaruh kehinduan cukup besar karena memang Tarumanegara berangkat dari pengaruh India, ya. hmm, Waktu itu yang ada kerajaannya Purnawarman. Nah, cukup lama kita lihat sambil ke arah pojok kanan bawah itu abad-abad Masehi tentang kekuasaan. Jadi kenapa pengaruh budaya Hindu, katakanlah Hinduisme atau apa cukup lama di kita? Karena memang dari sekian abad pengaruh India ini dari bahasa-bahasa dan segala macam cukup lama berkembang. hmm. Sehingga seolah-olah pada perkembangannya banyak konsep-konsep spiritualitas yang ada mungkin kesamaan dengan di sana atau mungkin dikembangkan dengan yang ada di Nusantara ini. Di sini ada muncul kerajaan Kalingga, Sunda, Galuh, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya baru Sunda Galuh. Muncul kerajaan-kerajaan besar ke arah Pulau Jawa Tengah dan kemudian ke timur. Nah, kita lihat pengaruh dari barat ini, dari kulon ini, Jawa Kuluan atau Jawa Kuluan cukup besar ke daerah timur. Penguasa kerajaan waktu ini Mataram Lama gitu ya, sebelumnya itu ada ya Sanjaya. Sanjaya menguasai wilayah kepulauan Jawa utama. Bisa dicek di berbagai manuskrip siapa Sanjaya itu. Nah, waktu itu Sanjaya masih menggunakan sistem kepercayaan Hindu. Tapi di Sunda sendiri pun sudah punya sistem kepercayaan yang dikenal dengan Jati Sunda atau juga ada di daerah Kuningan itu disebut dengan Dangyang Kuning dan sebagainya. Jadi nilai-nilai Sunda Wiwitan itu ya itu label kekinian lah kalau saya katakan. Tetapi nilai-nilai spiritualitas itu sudah dari periode-periode ini terus berkembang. Dan bagaimana kita bisa melihat pembuktian-pembuktiannya, ya kita harus menelusuri pada manuskrip-manuskrip. Dalam manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah Sunda kuno itu ada tuntunan-tuntunan tentang kehidupan masyarakat Sunda lama itu. Jadi eksistensi sebuah masyarakat, dalam hal ini konteks Sunda misalnya, jauh dari dahulu karena mereka punya pedoman hidup. Nah, pedoman hidup itulah yang kemudian menjadikan sebuah masyarakat tetap eksis. Tidak hanya masyarakatnya, tetapi juga dengan lingkungan alamnya. Dengan katakanlah dengan kelestarian alamnya. Karena kalau sebuah ajaran tidak ada kaitan antara eksistensi manusia masyarakat dengan alamnya, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Hmm. Nah, disinilah saya kira kalau berbicara tentang Sunda Wiwitan, kita memaknai sebuah ajaran yang selalu ada kaitan antara keberadaan manusia dengan alam dan lingkungannya. Dan kemudian akhirnya pada dinamika-dinamika yang kita lihat seperti ini, gitu ya, itu kan kelompok-kelompok yang notabene masih mengukuhi pada katakanlah spiritualitas dan sistem Sunda Wiwitan itu terdesak oleh pengaruh-pengaruh yang kita bisa lihat. Banten, Cirebon itu apa, gitu kan? Hmm. Nah, pada masanya ini kemudian udah pengaruh-pengaruh sistem kepercayaan yang sudah berbeda lagi, gitu kan? Dan biasanya kelompok-kelompok yang mengukuhi tentang spiritualitas Sunda Wiwitan itu terdesak hanya pada kelompok-kelompok atau enklave-enklave tertentu yang sekarang dikategorikan sebagai katakanlah masyarakat adat misalnya, atau mungkin paguyuban-paguyuban atau mungkin kelompok-kelompok yang cukup kecil. Nah, ini saya kira secara ini saja mungkin tidak akan sampai akhir ya karena waktu juga. Nah, bukti-bukti kehidupan ini kan bisa ditunjukkan dari adanya situs-situs dan segala macam ya. Nanti kita kupas, nggak usah dikupas, tapi yang jelas Bapak Ibu sudah paham bahwa
sampai akhir ini masih belum semua terungkap ya, situs-situs ya sebagai bukti peninggalan dari adanya budi pekerti manusia di masa lalu yang memahami tentang etika, estetika, dan spiritualitas. Nah, ini saya kira temuan-temuan tentang situs ya Purbala yang ada di Kuningan, ya di antaranya saya hanya mencontohkan beberapa saja. Ada peti batu di situ, ada menhir di situ, dan sebagainya. Ini masih di Kuningan, di Sagarahiang masih ada, gitu ya. Kemudian juga di Cianjur, Gunung Padang tadi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan sistem sistem kepercayaan Sunda Wiwitan itu, ketika orang mungkin tahunya tentang agama, dan kemudian perdebatan agama menjadi cukup panjang. Nah, agama bagi masyarakat Sunda Wiwitan itu dikenal dengan pikukuh. Jadi pikukuh itu ya suatu ketentuan hukum adat, ya baik di masyarakat yang notabene orang lebih mengenal, lebih populer mungkin di Kanekes, atau juga mungkin di Cigugur, ya disebut dengan pikukuh tilu. Nah, jadi masyarakat penganut Sunda Wiwitan itu tidak lepas dari pikukuh, dan pikukuh itu sendiri adalah berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat. Sehingga kalau ditanya agamanya agama apa, ya sebetulnya ya agama itu adalah konteks keadatan, konteks pikukuh yang dikukuhi, dan itu terimplementasi dalam setiap unsur kehidupan di masyarakatnya. Sehingga bagaimana pikukuhnya orang Kanekes, bagaimana pikukuhnya orang Cigugur misalnya, atau pikukuhnya orang adat mana di beberapa daerah, itu berbeda. Namun ada kemudian pikukuhnya yang terpengaruhi oleh katakanlah nuansa keagamaan pendatang, atau juga yang memang pikukuhnya itu masih mengukuhi dengan spiritualitas dari lokalitas tadi. Nah, ini yang saya temukan terkait dengan spiritualitas pada manuskrip ya, di dalam cerita Parahyangan misalnya, yang tadi saya paparkan tentang sejarah dinamika kekuasaan-kekuasaan di daerah minimal wilayah Pulau Jawa ini. Nah, pada masa kekuasaan Hindu di Nusantara waktu itu, yang waktu itu ada yang saya ungkapkan tadi tentang Sanjaya, gitu ya. Sanjaya itu menguasai sebagai maharajanya Sunda dan Galuh ya pada masa itu, gitu. Karena dia anak dari Ratu Sima. Ratu Sima itu ratu dari kerajaan kalau tidak salah Kalingga, gitu ya. Jadi pada masa itu katakanlah mereka ingin mengajarkan juga ajaran kepada kakeknya, dalam hal ini adalah Sang Sewu Karma yang ada di Kuningan. Di Kuningan ada namanya Kerajaan Saunggala. Berdasarkan manuskrip cerita Parahyangan bahwa di Kuningan waktu itu Rahyang Tangkuku, raja dari Saunggala itu ternyata sudah memiliki satu siksa atau ajaran. Nah, siksa itu adalah ajaran. Siksa itu adalah hukum. Makanya kan kita suka bercanda, wah disiksa kurang gitu ya. Jadi siksa itu ya diterapkan sebuah hukuman. Disiksa, siksa itu hukum, ajaran. Nah, siksa waktu itu yang dipakai adalah sisa kandang karesian yang secara khusus di Kuningan disebut dengan Dangyang Kuning. Nah, memang di sini ada perdebatan yang orang mengatakan bahwa sisa kandang karesian itu kan pengaruh dari Hindu, Buddha dan segala macam seperti itu. Ada yang mempolemikkan seperti itu. Tetapi saya kebetulan punya koneksi dengan pendeta dari Bali ya, yang masih mengukuhi tentang kebalian yang cukup kuat. Beliau mengatakan bahwa justru itu adalah pedomannya Sunda Wiwitan yang sebetulnya dipegang juga oleh orang Bali, yang bukan atau tidak ada kaitan dengan kehinduannya India katanya. Itu justru ajaran aslinya Nusantara yang ada di Jawa Barat, dan leluhur kami sebetulnya mencari itu, kata orang pandita di Bali. Jadi antara temuan-temuan ilmiah dengan pengalaman empirik saya mencoba mengkomparasikan bahwa meskipun ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya ada rasa-rasa India, tapi lebih kepada konten spiritualitasnya adalah Nusantara. Seperti contoh, kalau India kan sebatas pada dewa,
Dewa Wisnu, Siwa, Brahma. Nah, pada tingkatan spiritualitas Sunda itu ada Dewa Bakti Kahiyang gitu, dalam dasar Pancasila. Jadi Dewa Bakti Kahiyang. Nah, konsep Hyang ini adalah konsep leluhur Nusantara yang mungkin disebut ya Tuhan juga gitu. Meskipun secara hakikat spiritual sebetulnya bagi orang Sunda Tuhan itu tidak bernama atau tidak kuasa gitu ya, tidak kuasa untuk diungkapkan, tidak kuasa untuk apa namanya disebutkan namanya. Tetapi ya karena memang kan manusia kan membutuhkan bahasa dan bahasa itu simbol. Simbol dari ungkapan-ungkapan pemikiran, ungkapan-ungkapan spiritualitas ya. Jadi dalam penggunaan kebahasaan maka ada konsep hyang yang digunakan sebagai peristilahan nama Tuhan pada masyarakat Sunda lama. Konon katanya sih seperti kita kan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa yang di situ tinggi? Kepada yang itu kan kalau bahasa Indonesia kata penghubung. Ada yang bilang sebetulnya bukan yang itu, tapi Tuhan yang Maha Esa. Jadi cuman kan kalau ditogmolkeun hiang nanti dikiranya biji mana gitu ya. Jadi yang aja gitu. Tapi sebetulnya itu ada yang punya pemahaman Tuhan yang maksud adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan esa di situ bukan satu, bukan dalam bentuk angka kuantifikasi satu, tapi esa di situ pada konteks yang lebih dalamnya itu adalah angliputi, jadi yang manunggal, sesuatu yang include gitu, satu tetapi dalam artian menyatu. Gitu. Nah, dan itu adalah ditemukan dari pemahaman-pemahaman spiritualitas Nusantara kemudian. Nah, di sini tentang etika-etika spiritualitas masyarakat Sunda dalam konteks terkait dengan Sunda Wiwitan itu kemudian diimplementasikan dalam pemahaman tentang pemetaan kehidupan di alam. Misalnya bahwa ada kepercayaan bahwa ruh-ruh spiritualitas atau ruh kudusnya gitu ya, leluhur-leluhur Sunda itu mereka ada di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang disebut kabuyutan ya, kabuyutan itu tempat yang disakralkan, apakah di pegunungan-pegunungan dan sebagainya. Dan kemudian juga pada masyarakat masa lalu bagaimana spiritualitas Sunda itu diimplementasikan dalam bentuk perilaku manusia itu punya ugeran juga, punya ugeran itu punya aturan baku ya, diantaranya yang dikenal dengan ditemukannya ini Mahayu Dora 10. Mahayu Dora 10 itu ya ketentuan ada 10 hal yang harus dicegah gitu ya. Di sini mungkin saya tidak ungkapkan secara detail, tapi intinya ada katakanlah tuntunan-tuntunan kehidupan dalam berperilaku. Apakah Mahayu Dora 10, Mikuku Dasa Perbakti, Panca Aksara Guning Jatma, Mikuku Dharma Pitutur, Ngawakan Tapadi Nagara, Tritangtu di Nurea, Hirup Cukup Tekali Lewihi, Ulah Pupujian, Ulah Bohong, dan ini adalah ciri-ciri yang semestinya, katakanlah nilai-nilai esensial idealis yang pada masa itu harus dijadikan pola dasar kehidupan manusiawinya, manusia penganut ajaran leluhur Sunda. Nah, seperti contoh nih ada cuplikan tentang dasa prabakti misalnya. Nihan sinanggu dasa prabakti ngarannya anak bakti ke bapak. Anak itu harus berbakti kepada bapak. Bapak dalam artian di sini sebetulnya adalah orang tua, ya, bapak dan ibu. Nah, ewe bakti ke laki, ewe itu perempuan, perempuan bakti kepada laki-laki. Kulun bakti ke pancadaan, kulun itu ketua pupuhu setempat, bakti kepada pacandaan, ya, artinya sama, ketua pada tingkat yang lebih tinggi. Terus siksa bakti ka guru, wong tani bakti ka wado-wado, bakti ka mantri bakti di nangganan bakti ka mangkubumi bakti ka ratu-ratu, bakti ka dewata. Nah, Hindu sebatas sampai dewata. Nah, di kita, di ajaran leluhur Sunda kita, dewata bakti dihyang. Ini yang mencirikan bahwa sesungguhnya ya katakanlah pembenaran argumentasi bahwa dengan temuan ini sesungguhnya leluhur Nusantara ini dalam konteks Sunda Wiwitan atau ajaran-ajaran leluhur spiritualitas leluhur orang Sunda itu sudah mengenal spiritualitas yang kepada
Hyang atau Tuhan tadi. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana tadi implementasi keluhuran budi ya manusia, bahwa kita ini jangan bentrok, jangan berselisih karena berbeda maksud, jangan saling saling apa namanya, kekeh-kekeh gitu ya, tapi Hmm. hendaknya rukun dalam bertingkah laku. Kemudian jangan hanya mengutamakan keinginan diri sendiri, kita juga harus punya empati, simpati dan segala macam. Ini sudah ada tuntunan-tuntunan dari, dan ini penekanan kepada apa? Budi pekerti tadi, gitu. Budi pekerti kemanusiaan. Nah, dalam implementasi struktur sosial agar terjadi keselarasan dalam kehidupan di dalam konteks kemasyarakatan, ada aturan yang disebut dengan tritangtu. Jadi kalau di orang lain mungkin dikenal dengan trias politika, barangkali ya di kita juga dikenal dengan tritangtu. Dan ternyata kalau saya sedikit coba komparasikan dengan temuan-temuan di sistem budaya yang lain, di etnik lain, konsep tritangtu ini hampir sama ada di orang Padang. Di sini mungkin ada Bapak Ibu orang Padang mengenal nggak yang disebut dengan Dolihan Tolu gitu ya. Atau orang Hmm. Batak dikenal dengan apa di Batak itu. Oh, maaf, Dolihan Tolu di Batak. Kalau di Padang itu Tigo Tungko Sajarangan misalnya. Dan di beberapa daerah lainnya bisa. Bahkan ada di daerah mana itu disebut Islam Waktu Telu gitu ya dan segala macam. Atau di Toraja disebut dengan Tolu Lalana, ada lagi. Jadi konsep tiga ini ternyata di Nusantara ada kesamaan. Nah, di Baduy sampai saat ini masih dipakai. Sehingga di Baduy itu sebetulnya bukan Baduy luar, Baduy dalam. Itu konsep menurut beberapa antropologi itu konsep salah. Di Baduy itu ada konsep tritangtu. Ya, tritangtu itu ada keramaan, keresian, karatuan. Cikesik, Cibeo, Cikertawana. Nah, di masing-masing kewilayahan itu ada tangtu, ada wilayah kampung tangtu. Jadi ada Cikesiknya. Nah, di wilayah Cikesik itu ada satu kawasan wilayah yang memang di situ ada kampung-kampung dangka lainnya. Misalnya kampung A dalam wilayah tangtu Keramaan. Ada lagi nama tangtu maaf, kampung B itu ada dalam BCDFPH misalnya, itu ada di Karesian, di Tangtu. Jadi pusatnya kepada Tangtu Cikesik misalnya. Ini pusatnya ke Cikertawana. Nah, masing-masing ini punya perbedaan tugas. Jauh sebelum itu juga di masa kerajaan-kerajaan yang lalu juga dikenal Raja Ratu, Raja Resi dan Rama gitu ya, yang masing-masing mereka punya tugas masing-masing. Namun demikian, siapapun itu, baik masyarakat maupun para pupuhunya atau para kini sepuhnya atau para pemimpinnya, semua itu dikembalikan lagi kepada tapaknya. Tapak itu ya pada amalnya, gitu ya. Kalau tapa yang baik adalah bukan tirakat atau menyepi misalnya, tetapi pada pekerjaan yang baik gitu. Jadi dalam ajaran Sunda Wiwitan itu sebetulnya tidak terbatas ajaran ini hanya untuk para resi, para pemimpin rajanya atau rakyatnya, tapi siapapun itu harus berlaku tapak yang baik. Nah, tapak di sini artinya apa? Ya perilaku-perilaku kemanusiaan yang memang semestinya tadi menjalankan eh, nilai-nilai yang saya sebutkan ini 1 sampai 9 itu gitu ya. Nah, kalau secara garis besar ada yang disebut juga tuntunan ugamaning pare. Jadi agamaning pare atau ugamaning pare ya ilmu padi. Jadi makanya mungkin ciri-cirinya masyarakat Sunda kebanyakan orang seperti memahami orang Sunda mah elehannya, orang Sunda mah cicingannya, orang Sunda mah halus ya atau mungkin apalah yang baik-baiknya gitu. Karena mungkin dasar agamaning pare ini jadi makin isi makin merunduk. Ah, mangga Hmm. payun. Gitu kan kalau orang Sunda kan apa-apa suka ah mangga payun. Sehingga apa-apa tuh nah itu yang negatifnya ya, orang mangga payun tapi tidak 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 paham gitu. Padahal sebetulnya dengan manggati payun itu memberikan dulu kesempatan pada orang lain gitu. Tidak menyombongkan dirilah bahasanya. Nah, makanya ya itulah kalau autokritik saya karena kita terlalu baik mangga akhirnya ada istilah somea hadekasemah itu baik kepada, kan orang Sunda mah kepada
yang tamu datang tuh, Mangga, dari mana? Nanya dulu apa gitu. Kadang-kadang suka tidak paham yang datang itu niatnya apa nih. Karena mungkin dasar karakternya ya baik dulu gitu. Nah, ini saya kira tentang foto-foto yang saya coba sebenarnya bisa diterjemahkan, bisa dibunyikan ya dalam cerita-cerita. Tetapi setidaknya saya ingin menampakkan bahwa kekinian ini kurang lebih ada dua entitas yang cukup besar, yang satu di wilayah Banten, yang saya ibaratkan, bukan saya ibaratkan, saya temukan konsep tapa di Mandala, seperti itu dari dulu mereka. Meskipun sebetulnya ada perubahan-perubahan, tapi cenderung secara fisik mereka hampir sama seperti itu. Secara nilai-nilai seperti itu juga. Nah, yang satu lagi adalah di komunitas Cigugur, ya, yang dengan proses cukup panjang, dulu dikenal dengan ADS, ada yang bilang agama Jawa Sunda, ada yang bilang ajaran Jawa Sunda, kemudian kemudian membentuk komunitas organisasi, kemudian berubah menjadi adat kembali, komunitas adat yang disebut Akur, adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, dan kemudian mendeklarasikan sekitar tahun 99 dan 2000-an dengan penamaan Sunda Wiwitan. Meskipun sebagian besar orang juga tahu itu kan dulunya bukan Sunda Wiwitan, itu kan ADS, itu kan tokohnya Madrais. Nah, ada tokoh gambar ini nih, tokoh sesepuh yang ini. Itu ya, itu dinamika lah, dinamika tentang spiritualitas kesundaan itu memang ada perbedaan yang hidup di Mandala, tapa di Mandala dengan tapa di Nagara. Nah, ini tentang filosofi-filosofi kehidupannya itu ya ada persamaan, ada perbedaan gitu ya. Ketika di Sunda Wiwitan itu tapa di Mandala, seperti itulah yang tadi saya tulis, pondok temenang dipotong, lojo maaf, pondok temenang disambung, lojor temenang dipotong, pendek tidak boleh disambung, panjang tidak boleh dipotong gitu ya. Nah, itu yang tapa di Mandala. Kalau di Cigugur, yang Sunda Wiwitan Cigugur disebut tapa di Nagara, itu saya mendengar ada istilah konsep mikukuh kabuhunan, tapi tekatalikung ku kabuhunan, mengukuhi nilai-nilai ajaran buhun masa lalu, kekaruhunan, tetapi tidak terjebak dan menjebakkan diri pada kebuhunan itu sendiri. Nah, ini yang saya tahu dari masyarakat Cigugur, karena tanpa di Nagara. Nah, sebagai contoh, orang mungkin tidak akan tahu bahwa seseorang itu Sunda Wiwitan karena dia pakaiannya biasa seperti umumnya di perkotaan dan segala macam. Tapi kalau orang Kanekes kan kita bisa dengan tanpa bertanya pun sudah lihat, oh ini orang Kanekes, ini kemungkinan besarnya ini orang penganut Sunda Wiwitan. Tapi kalau di yang tapa di Nagara tidak bisa dideteksi langsung gitu ya, harus secara dialog, ngobrol, kalau perlu melihat pada KTP-nya gitu ya, kayak saya lihat, coba Kang Ira ningali KTP-nya kosong, abaikan, percaya. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip tentang ketuhanan dan segala macam, ya ada pertaniannya, ya hubungan pertanian. Nah, ini yang kemudian mungkin ada perbedaan, dan kemarin atau sempat menjadi kan Sunda Wiwitan gini, kan Baduy mah bukan Sunda Wiwitan, tapi Selam Wiwitan, Selam Sunda Wiwitan. Ada, saya menemukan videonya juga, dan saya kira itu video yang cukup baru. Nah, saya telusuri dan ternyata memang di masyarakat Kanekes itu Selam dimaksud bukan Islam katanya, menurut Uunnya ya. Prosesi Selam itu lebih kepada, Selam itu prosesi, kalau saya sebagai antropolog melihatnya, prosesi inisiasi akil baling. Jadi untuk kaum laki-laki di usia 3-7 tahun itu memang ada yang bilang disunat, ada yang bilang disudat. Sama seperti penganut Muslim ya. Kalau laki-laki itu disunat atau dihitan. Nah, bedanya kalau ya maaf nih, kalau laki-laki di Muslim kan dibuang, dipotong, dibuang gitu ya. Kalau di sana itu tidak dipotong, dibuang, istilahnya hanya disobek gitu, hanya disobek, dibersihkan. Nah, ini hal yang, nah kemudian ya istilah prosesi inisiasi inilah yang disebut dislamkeun menurut mereka itu. Nah, dislamkeun itu menurut pemahaman mereka sih dibersihkan, ya.
Nah, namun berbeda dengan di Sunda Wiwitan Cigugur. Nah, kalau laki-laki justru di Cigugur itu tidak boleh, baik disunat di Hitan versi Muslim atau disunat yang seperti Kanekes tadi. Nah, jadi ini ada perbedaan. Namun sebetulnya kan apa ya, baik disudat di Hitan versinya Kanekes atau dengan Cigugur, pada prinsipnya kan tidak menghilangkan, tidak membuang, ya, tidak membuangkan kodrat. Itu kalau bahasa yang lebih tinggi, tidak membuangkan kodrat sesuatu yang Tuhan sudah berikan, gitu ya. Ya, dengan berbagai, nanti kita bisa diskusi lah kenapa seperti itu. Nah, kemudian spiritualitas Sunda di Kanekes dengan di Cigugur ada kesamaan dalam konteks mandala-mandala itu ya. Jadi mandala-mandala itu dalam artian spiritualitas kalau orang meninggal itu seperti apa, bagaimana dan segala macam, itu ada kesamaan-kesamaan. Namun dalam prosesi penyapihan jenazah ada perbedaan. Kalau di Kanekes itu yang saya tahu dari wawancara ya, saya belum melakukan riset langsung, tapi wawancara dengan beberapa orang. Mereka itu ada kesamaan juga dengan di Cigugur yang sudah wiwitan. Apa? Ketika orang atau jenazah meninggal, mereka memakai pakaian adat gitu. Jadi kalau laki-laki pakai pakaian laki-laki adat Kanekes, kalau perempuan pun demikian. Nah, cuma kalau di Kanekes itu tidak memakai peti, kalau di Sunda Wiwitannya Cigugur memakai peti. Nah, kalau di Kanekes itu meninggal pakai pakaian biasa, kemudian nanti dibungkus dengan namanya boeh rarang. Jadi kain yang sengaja khusus ditenun ya secara sakral dari bahan kapas putih semua. Jadi dibungkus dan kemudian ditanam dengan menghadap badan ke arah selatan dengan kepala di sebelah barat gitu. Nah, di Sunda Wiwitan Cigugur itu ke peti batu. Nah, pemahaman-pemahaman itu kenapa pakai peti misalnya, ternyata kalau konteks Cigugur ada acuan temuan di situs Purbakala Cipari itu yang pada masa dulu pun, masa prehistori, leluhurnya Sunda, kalau dikatakan leluhur Sunda untuk konteks di daerah Cigugur itu ya ada peti batu, peti kubur batu, bahwa zaman dulu pun orang sudah dikuburkan menggunakan peti. Nah, atau peti yang kemudian di Cigugur itu petinya terbuat dari kayu jati kan gitu. Nah, orangnya pakai pakaian adat, biasa perempuan atau laki-laki pakai pakaian adat. Kemudian nggak pakai boeh, nggak dibungkus lagi dengan kain putih. Jadi masukin peti. Mungkin orang seperti melihat kalau orang Kristen ya meninggal seperti itu pakai pakaian jas atau apa, masukin peti, tutup, nah gitu. Itu persamaannya. Kemudian ya dalam kehidupan sehari-hari, nah ada hal yang berbeda gitu ya. Kalau mungkin orang Kanekes ya mereka memahami ajaran-ajaran dari leluhur sesepuh mereka saja di lingkungannya. Nah, kalau di masyarakat Sunda Wiwitan, selain mereka juga diajarkan tentang ritual-ritual ya pribadi ya yang disebut dengan olah rasa, meditasi, juga dengan ritual-ritual dalam konteks sosial masyarakat gitu ya, yang ritual besar baik serent tahun dan sebagainya. Juga di masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur itu tidak dilarang anak-anak penganut Sunda Wiwitan itu belajar dan mempelajari ajaran agama lain. Hmm. Nah, karena kan konteks sekolah. Kalau orang Kanekes kan memang ya bahasa tanda petiknya mengharamkan ya, tidak boleh sekolah kan gitu. Nah, ini juga terkait dengan filosofi bahwa menurut mereka kantong lamun sekolah engkena jadi jalma pinter, lamun jalma pinter minteran batur, gitulah kurang lebih. Hmm. Jadi ada ketakutan seperti itu gitu ya. Tapi kalau di masyarakat Sunda Wiwitan yang tapa di Nagara, ya orang boleh bersekolah. Nah, inilah kemudian yang menjadi problem-problem hak sipil. Kemudian di sekolah tidak ada pendidikan agama, Sunda Wiwitan dan segala macam. Ya akhirnya ya kita apa namanya ya beradaptasi dengan pelajaran agama apa yang ada di sekolah. Sehingga tidak heran kalau anak-anak generasi Sunda Wiwitan di Tapadi Nagara gitu ya, yang bukan notabene bukan Kanekes, ya dia memang terbiasa ngobrol, mengungkapkan pemahaman-pemahaman dari agama lain.
bahkan lebih baik gitu ya. Karena bukan mencari perbedaan dalam konteks mana yang lebih baik gitu ya, tapi lebih kepada mencari persamaan untuk memahami hakikat hidup, bahwasanya berbeda itu tidak menjadi permasalahan yang harus dipertentangkan. Itulah ajaran-ajaran petuah-petuah leluhur di Sunda Wiwitan Cigugur yang minimal saya alami lah kalau dari orang tua saya, bahwa keun we katanya kalau bahasa Sundanya, urang ulah ku parebut basa jeung parebut cara. Kita jangan terjebak pada perbedaan bahasa dan cara. Ada air, water, banyu, aqua, ya, cai, itu kan hanya perbedaan bahasa misalnya. Hmm. Begitupun sama dengan perbedaan ungkapan Tuhan, Yahweh, Allah, eh, apalagi Tian, Gusti, Hyang, apapun itu, toh esensinya kalau kita mendalami secara hakikat sama. Terus bagaimana caranya? Ya, yang satu mungkin caranya menghormati Hyang seperti ini, Tian seperti ini, Allah seperti ini. Nah, di Sundawitan dipelajari itu yang tepat di negara. Nah, jadi tidak menjadi, cuma kan kembali kan pada konteks sosialnya gitu ya. Ketika kamu gimana berdoanya, kamu gimana? Nah, paling itu diskusi-diskusi lanjut ketika generasi-generasi yang hidup di Taparinagara dipertanyakan tentang prinsip berdoa, sembahyang dan segala macam. Hanya hakikatnya antara Sunda Wiwitan Kanekes dan di Sunda Wiwitan di luar Kanekes itu ada persamaan, bahwa Tuhan itu atau Hyang itu sesungguhnya menyatu dengan ciptaannya, termasuk dalam diri manusia gitu. Sehingga ada pemahaman bahwa kita harus lebih banyak elingnya, harus lebih banyak pada ngaji badan. Nah, nanti akan ada pada pemahaman ajaran-ajaran. Saya kira ini masalah syukur, tidak perlu dibahas. Nah, penamaan-penamaan sih banyak, ada Sang Hyang Kersa, ada Batara Jagat, ada apa, itu kan hanya penamaan-penamaan ya. Nah, ini perjalanan hidup manusia yang tidak bisa terpisahkan antara buana nyungcung ya atau buana luhur, itu tingkatan spiritual ya dalam alam kehidupan setelah kita hidup di dunia ini, buana panca tengah ini. Nah, ini buana panca tengah adalah alam ini gitu, alam kita yang hidup ini, maya pada ini. Kemudian buana larang ya buana handap yang ada di bawah bumi ini. Ya, orang suka mengafiliasikan itu nerakanya gitu. Jadi ya apa ya, analoginya kenapa neraka gitu ya. Kenapa orang tua suka kalau ke anak-anaknya, itu makan tong ngaremeh, sing ceurik karunya kan gitu ya. Logikanya, logika sederhana aja. Sebutir padi yang menjadi nasi itu ingin menjadi manusia. Dia itu jenis makhluk nabati dengan takdir kodrat Tuhan sebagai padi, sebagai makhluk nabati. Dia itu ingin menyatu dalam perspektif spiritual kami itu. Makanya manusia itu adalah Sunda itu sendiri, yang artinya Sunda itu adalah panglokatan, penyempurna. Jadi kita itu manusia itu sebetulnya ing Sunda. Jadi ingsun yang punya kahyangan, ingsun yang memiliki titisan roh ilahiyah dalam diri kita. Jadi sehingga dalam tanda petik bahwa si padi itu ingin disempurnakan bersama-sama dengan manusia gitu. Karena ada pemahaman ya manusia makhluk yang paling mulia dalam hal ini gitu ya. Tapi kemuliaan pun itu relatif ketika apakah manusia berperilaku sesuai dengan kemuliaan hakikat kodrat diri sebagai manusia atau tidak. Nah, justru manusia itu harus makhluk mulia yang harus mampu menyempurnakan dari apa yang dia makan dan minum itu. Nah, ketika si bulir padi itu tidak kemakan, jatuh gitu ya. Padahal saya juga memang kalau dalam praktek mah suka begitu. Kalau kenyang kan nasi banyak, aduh itu kadahan dawara gumahanya, aduh hampura gitu kan. Nah, itu si nasi itu jatuh lagi, katakanlah buang lagi ke tanah kan. Ke tanah bercampur lagi dengan bumi, berapa ribu abad lagi dia akan menjadi bulir padi dan akan menjadi manusia dimakan. Dia harus keinjek lagi, dia harus kebakar lagi, dia harus lama menjadi sempurna, menjadi seperti kita. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi itulah neraka. Makanya mungkin dalam pemahaman saya baca di masyarakat Muslim, kalau neraka itu seperti yang
dilicin, disetrika atau gimana. Ya kurang lebih ya seperti hanya yang kita mau makan itu kan ketika kita tidak makan, nah itu akhirnya jatuh lagi dan kemudian ya harus ke bumi lagi gitu ya. Nah itu pemahaman-pemahaman yang analoginya bahwa kita itu harus menghormati apa yang kita makan, kita minum gitu. Nah, kemudian ini Buana Nyungsung, oke. Nah, di Buana Panca Tengah menuju pada Buana Luhung itu ada beberapa lapisan, ya, beberapa lapisan mandala dan manusia setelah nanti dia lepas dari Buana Panca Tengah ini dia harus dan akan memasuki pada tahapan Buana-Buana tadi gitu. Jadi sebelum kepada Buana Nyungcung. Nah, ini pemahaman-pemahaman spiritual yang mungkin perlu dalam diskusi yang agak khusus kalau berbicara ini gitu ya, karena saya juga lebih kepada pemahaman nalar saja. Toh kita juga belum pernah ada yang pernah ke surga dan pulang dari surga berbicara seperti ini surga kan. Nah, Hmm. jadi ini hanya pemahaman-pemahaman yang saya temukan dalam bentuk tulisan dan kemudian saya coba dalam pemahaman nalar saya, oh seperti ini tahapan-tahapannya itu. Nah, kemudian terkait dengan filosofis kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, eh, mencoba menyederhanakan dalam kehidupan yang realistis dan implementatif kehidupan kekontemporeran kalau menurut saya gitu ya, bahwa dasarnya penganut Sunda Wiwitan itu dalam konteks Cigugur Kuningan itu ya kita harus memahami lebih dalamnya lagi mengimplementasikan cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia welas asih. Kalau kita sadar sebagai manusia, ya nilai welas asih itu sesuatu yang paling urgen. Ini kemana? Ya kan nanti kaitannya dengan dalam ajaran kesiliwangian. Silih asih, silih asah, silih asuh. Makanya konsep tiga tadi sepertinya biasa aja silih asah, asih asuh atau asuh asah asih. Tapi bagi kami saya kira pertama itu silih asih dulu. Dasarnya manusia itu kan asih dulu, cinta dulu. Jadi Hmm. silih asih, silih asah, silih asuh. Salah kita membolak-balikan, saya kira akan lain pemaknaannya. Nah, kalau dengan dasar welas asih, maka disitulah manusia tidak akan memandang rupa, wujud, bangsa, budaya, atau latar belakang sosial apapun ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia. Maka manusia tidak akan lagi memandang rendah, merendahkan apa-apa yang dia berinteraksi dengan alam, hewan, tumbuhan, air, angin, api, dan segala macam. Disitulah kemudian dengan welas asih muncullah tata krama. Bagaimana tata krama kita kepada yang berbeda keyakinan, tata krama kepada orang yang berbeda umur, beda usia, tata krama kepada orang beda budaya, beda bangsa, tata krama kepada alam, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Disitulah kemudian muncul tata krama itu di Sunda, terkenal dengan istilahnya itu pun amit tabe pun atau sanduk-sanduk papalaku. Mau ngambil apa, dan itu diimplementasikan dalam bentuk komunal dalam berbagai upacara adat. Atau secara pribadi, yang mungkin orang suka ada anekdot ya, orang Sunda mana naon teh punten wae gitu. Hmm. Punten. Bade itu maros, punten. Nah, punten. Nah, jadi punten itu salah satu dasar esensi sikap dari tata krama orang Sunda apa-apa tuh maaf dulu gitu. Karena ada kesadaran belum tentu yang dia ungkapkan, dia lakukan itu benar adanya atau dikhawatirkan menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau orang-orang Sunda yang memahami tentang kesunda wiwitan itu, ajaran leluhurnya, maka dia akan tidak terlepas dari welas asih dan tata krama. Kemudian undak usuk. Nah, undak usuk di sini artinya berkaitan dengan kesadaran bahwa manusia itu kan ada nenek, aki, uak, bibi, sampai pada leluhur. Ya, karena disitulah kenapa kemudian ajaran Sunda Wiwitan suka disebut juga sebagai ajaran leluhur. Karena kita paham, kita sadar bahwa tidak mungkin ada saya kalau nggak ada ibu bapak saya, orang tua saya. Tidak mungkin kalau tidak ada nenek kakek saya. Eyang buyut terus sampai udah gantung siwur jangka wareng kaluhurna karuhun. Jadi menghormati karuhun adalah etika sama halnya kita menghormati kepada orang tua kita. Dan lebih dalamnya ke sana menghormati Tuhan. Jadi undak usuk itu hanya dalam kehidupan manusia, dalam hewan kan enggak. Hewan mah satu bikang anakan laki-laki
geus gede lalaki punten ngawin we ka indungna kan gitunya. Mmm. Kan manusia mah enggak, atau ya gitulah. Tumbuhan juga tidak seperti itu ya, makanya ada hirup nyaring, hirup eling, hirup cicing. Manusia itu pada hirup eling. Dengan eling inilah dia bisa bagaimana dia bertindak berperilaku kepada ibu, bapak, nenek, uak, bibi, lingkungan, masyarakat atau apapun, Tuhan dan segala macam. Nah, semua itu dalam konteks 3 tadi diimplementasikan berdasarkan budidaya dan budi basanya. Setiap orang kan berbeda budidaya dan budi basanya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua orang Sundawi tentu sama seperti itu. Semua orang penganut Islam itu semuanya sudah menjadi kaum yang muslim, kan belum tentu juga. Bisa jadi hanya sebagai member tapi belum menjadi seorang yang mukmin gitu kan misalnya. Jadi nah dikembalikan kepada budidaya budi basa. Nah, budidaya budi basa inilah bahwa setiap manusia itu kan punya budidayanya sendiri, caranya tersendiri. Caranya orang Arab seperti ini dalam konteks ulas asih tata krama unda kusuk, caranya orang Cina seperti ini, Eropa seperti ini, Batak seperti ini, Bali seperti ini, NTT Papua seperti ini. Nah, budidaya budi basanya orang Sunda dengan kultur Sunda seperti ini. Ulas asihnya ke sesama, ke alam, tata kramanya unda kusuk dikembalikan dengan caranya masing-masing. Karena manusia di dunia ini oleh Tuhan diberikan tadi akal budi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana dalam mengimplementasikan itu? Manusia, dalam cara ciri manusia itu harus ada wiwaha, yuda, naraga. Wiwaha itu bijaksana, yuda itu perang, raga dalam raga. Jadi, kalau kita menyadari kita sebagai manusia, kita kan ulas asih. Nya, tapi pamajikan batur mah totong diulas asihan. Kan gitu. Saya kan mengimplementasikan cinta kasih, itu mah pamajikan batur atuh ge dicarekan, tah eta teu wiwaha, kan gitu. Urang teh nyaah ka budak atawa nyaah kepada, tapi seperti apakah wiwahanya itu? Maksud saya begini, kalau sebagai manusia, maka dia cek bahasa Sunda nama aya ungang-ungangna, aya ngukur ka kujur nimbang ka badan. Bagaimana cara dia bersikap? Segala sesuatu ada kebijakan lah. Gitu. Bagaimana baik dan baiknya dan sebaiknya. Yang benar itu yang seperti apa dan sebenarnya harus bagaimana. Gitu. Kadang-kadang kalau kita salah mengimplementasikan kebaikan tanpa dipertimbangkan dengan matang, akan terjadi sebuah keburukan. Nah ini wiwaha itu inilah. Jadi kita mau marah sekalipun, mau apa sekalipun, budidaya akal pikiran rasa, nah itulah manusia dalam wiwaha dan naraga itu yang membedakan manusia dengan makhluk di luar manusia adalah manusia punya pikir sampai pada berpikir dan memikirkan. Manusia punya rasa untuk merasa dan sampai merasakan. Disitulah wiwahanya. Saya tuh sebenarnya sebel nih sama Bung Abu, tapi sebentar, saya gimana biar Bung Abu itu ngerti maksud saya marah ini, biar beliau itu sadar apa yang dia perbuat. Nah kan pertimbangan sebagai manusia itu seperti itu, enaknya gimana? Atau gini, anak buah saya itu salah kerja, tapi saya gimana caranya biar anak buah saya itu bukan cuma dimarah, tapi ketika saya sudah membuat sebuah evaluasi, maka dia akan berubah. Dia pelajari orang itu, oh si Emma kudu cakil. Jadi misalnya ke anak buah kita OB atau apa, Jang, misalnya serajin di seujang tanya sapu-sapu pagi-pagi, wah bagus ya, angkat dulu gitu kan. Tapi kira-kira coba lihat tuh kan masih ada yang kotor ya, gimana coba? Berarti kan ada yang belum beres kan? Oh iya Pak. Jadi nah itulah wiwaha. Jadi ketika kita jangan sampai kemudian kita memerintah, jangan yang diperintah merasa diperintah. Kita memarahi itu sebetulnya kita marah, tapi jangan sampai yang dimarahi itu merasa dimarahi. Padahal tujuan kita marah itu kan mengingatkan, misalnya. Kita itu mengapresiasi, mengkritik, tapi jangan sampai orang yang diapresiasi itu tidak merasa tersinggung, misalnya. Nah, itulah wiwaha. Wiwaha dan naraga. Dalam kita bagaimana, gitu ya. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan, kalau dalam bahasa ajengan, insya Allah orang manusia itu hidup rukun, gitu ya, suami istri. Bagaimana mengingatkan suami, mengingatkan istri, tapi dengan cara yang enak misalnya. Jadi yang mentang-mentang suami, mah ini kok sayurnya kurang asin mah gitu.
Hmm. Padahal si mamah teh geus sakit geus uyuhan bisa masak sayur teh gitunya demi suami tercinta. Tiba-tiba suami ngomong kurang asin teh, wah nyeri hate teh gitunya. Tapi misalnya, "Mah, enak nih si mamah nih. Ada garam enggak, Mah?" gitu ya. "Kenapa, Pah?" "Enggak, Papa mah lebih seneng agak asin kalau Papa mah," gitu. Nah, Hmm. enak kan? Jadi, dia satu sisi menghargai apa yang diusahakan oleh istrinya, tapi dia juga maksudnya bahwa, suka itu kurang asin sebetulnya gitu. Tapi kan cara yang wiwaha inilah, itulah manusia yang beradab, gitu. Pun demikian dan segala macam. Nah, itulah saya kira etika-etika manusia yang dalam Sunda Wiwitan perlu dijaga. Makanya ada istilah ulah saucap-ucapna, jangan seucap-ucapnya, jangan setinggal-tinggalnya, jangan sedangu-dangu telinganya dan seraba-rabanya dan segala macam. Inilah wiwaha Yudanara. Nah, konsep cara ciri bangsa ke semua hidup manusia ini harus ada kesadaran dalam konteks sosial bahwa kita itu ada berbeda dengan dari rupa, bahasa. Memang ini kesannya rasialis kesannya ya. Tapi saya kira kita bisa melihat kalau yang rupa seperti apa dia orang Eropa, dia Hmm. orang Arab, Timur Tengah, dia orang Cina, Korea dan segala macam. Oh, ini orang Jawa, ini orang Bali. Meskipun kalau di Nusantara sebetulnya perbedaan ini tidak terlalu signifikan banget, kecuali mungkin dengan Indonesia Timur misalnya, yang notabene kulit hitam, rambut ikal misalnya. Kalau di Nusantara ini kadang-kadang ada persamaan antara orang Jawa dengan Sunda, dengan Batak, dengan Kalimantan atau apa, ada persamaan misalnya. Tapi maksudnya ini lebih kepada bangsa yang lebih besar. Bahasa, nah ini juga yang membedakan identitas. Jadi aneh kalau misalnya penganut Sunda Wiwitan tidak ngerti, minimal ngertilah meskipun tidak bisa secara fasih, tidak ngerti bahasa Sunda, tidak mengerti Hmm. bahasa-bahasa lokal. Aneh gitu kalau orang Jawa menganut tentang kejawen misalnya, tetapi dia tidak paham akan bahasa-bahasa kejawaannya. Karena kan bahasa ini kan media ya, alat untuk menyampaikan nilai, menyampaikan petuah, menyampaikan warisan budaya, menyampaikan nilai-nilai dan juga spiritualitas. Bahasa itu kan sebagai alat komunikasi yang tidak hanya sesama manusia, juga dengan sesama di luar manusia itu sendiri. Aksara tentunya jelas. Ya, saya kira masyarakat Sunda juga punya aksara gitu ya. Nah, tapi kan di sini mungkin karena dinamika kehidupan kadang aksara kita suka diterlantarkan. Toh kenyataannya kita juga ini memakai aksara Yunani. Adat jelas, budaya jelas. Ya. Nah, ini saya kira pikukuh tilu tentang nanti kita bisa di dalam dialog aja apa sih pikukuh tilu itu gitu ya. Lebih dalam ini mah pendalaman lagi. Ini tentang Tritangtu. Nah, Tritangtu tadi kan kalau Tritangtu itu ada Tritangtu di Naraga, si rasa pikir, tekad ucap lampah, kita ini harus segaris. Sir, rasa pikir, tekad ucap lampah kita itu harus segaris. Sehingga akan sampai pada Wiwahayu dan Naraga tadi. Ya. Kemudian Tritangtu di Nagara. Maaf nih kalau saya menggunakan istilah teman-teman muslim, katanya ada istilah apa ya, harus harus segaris antara asma, amal dan afal katanya gitu. Hmm. Ya ngaran manusia nya tekadna kudu tekad kamanusiaan, ucapna ucap kamanusiaan, lampahna lampah perilaku kamanusiaan, ulah ali rupa manusia, tekadna tikad kagorengan anu kaluar tina kamanusiaan, ucapna ucap lain kamanusiaan, anjing jeung goblok misalnya teh kitu. Kemudian lampahna lampah yang tidak mencerminkan sifat-sifat kemanusiaan, menyakiti orang lain, merusak alam dan lingkungan. Nah itu, wah itu ternyambung tah berarti tengah garis tah antara tekad ucap lampah. Nah, tentang tu di negara tadi karamaan karsian, tentang tu di buana ya buana handap, buana tengah, buana luhur. Ini kesadaran-kesadaran yang harus ditanamkan dalam jiwa-jiwa dan pemikiran penganut Sunda Wiwitan. Nah ini yang saya sebutkan tentang tingkatan Mandala ya. Ini saya belum bisa kupas lebih dalam sebetulnya, meskipun saya nanti hari tanggal 4 itu diminta untuk menjelaskan tentang akhirat dalam perspektif Sunda gitu ya. Hmm. Sepertinya saya akan mencoba mengupas hal seperti ini nih, wah saya juga rada-rada bingung untuk mengupas ini, tapi saya ya coba sebisa-bisa saya lah. Karena di sini ya ketika orang sudah meninggal, dia akan memasuki proses-proses alam seperti ini ya. Ini paling atasnya ya Batara Mandala Batara Tunggal, kemudian ada Mandala Agung, terus Sang Hyang
ada bumi hawuk, bumi putih, bumi hidung. Wah, seperti inilah ya pemahaman-pemahaman kemandalaan manusia ketika meninggal, dia akan memasuki alam-alam seperti ini. Tek, 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 gitu. Meskipun dalam proses, makanya suka ada mungkin orang kalau meninggal kahijina, katiluna, katujuhna, Hmm. ka-40na, ka-100na gitu kan, dan kedua tahunnya atau 3 tahun saya lupa gitu ya. Nah, mungkin ada hubungan dengan ini, gitu ya. Yang kalau kita bandingkan, komparasikan, mungkin di beberapa agama leluhur Nusantara lainnya ada kesamaan, meskipun berbeda dalam cara spiritualitasnya kan. Kalau di apa namanya di Rambu Solo Toraja itu kan upacara kematian, kalau belum diupacarakan seperti itu, maka arwah itu masih ada di sekitarnya kan gitu. Baru setelah Hmm. upacara itu, dan untuk upacara itu kan perlu biaya dana dan besar. Ya. Dan untuk mengumpulkan biaya dana besar kan butuh waktu gitu kan. Nah, jadi nanti kita komparasikan juga di Ngaben di Bali kan. Kalau belum sampai di Aben, maka kesannya ruh itu masih ada di lingkungan sekitar kan gitu misalnya. Jadi dan sementara Ngaben itu kan butuh biaya yang besar juga, saya kira kan, dan sebagainya. Nah, tapi maksud saya setelah itu kan akan sampai pada mandala-mandala tingkatan seperti itu. Jadi kita nggak sesederhana surga neraka aja gitu. Tapi ada tingkatan-tingkatan spiritual yang nanti kita kupas khusus lah kalau masuk. Nah, sehingga karena tadi mandala yang begitu panjang ini, saya menemukan pemahaman bahwa ajaran Sunda Wiwitan itu pada hakikatnya adalah ajaran yang menekankan bahwa kita ini hidup di dunia ini sementara. Hmm. Meskipun abad-abad ya, ada orang mungkin orang tua saya juga bukan orang tua, kakek buyut saya ada yang umurnya 100 belasan tahun gitu ya. Ada juga yang mungkin berapa ratus tahun, saya nggak tahu. Raja-raja dulu juga ada yang umurnya lama dan segala macam. Nah, tapi intinya katanya, nah berdasarkan yang saya pahami, ajaran-ajaran tadi yang selintas saya coba paparkan, itulah ajaran-ajaran yang untuk agar kita manusia itu bisa mengalami proses kelepasan Hmm. atau keabadian sejati. Apa tujuan dari hidup di muka bumi ini selain kita mengimplementasikan tadi ajaran dalam kemanusiaan di dunia seperti apa, dan itu dilakukan untuk nanti kita akan kembali kepada keabadian sejati. Nah, keabadian sejati pada proses mandala-mandala tadi ini kan nggak mudah. Mungkin dalam pemahaman agama ya kumah amal-amalan teh gitu. Hmm. Nah, tapi dalam pemahaman yang lebih dalam lagi, jadi tingkatan spiritualitas itu di sini bertahap gitu ya. Meskipun dalam waktu yang mungkin saya nggak tahu perkiraannya bagaimana, perkiraan waktunya. Nah, disinilah yang disebut dengan kemanunggalan. Nah, yang saya coba temukan, bukan coba, yang saya sempat temukan dari tulisan atau juga dari pemahaman diskusi dengan sesepuh bahwa ketika kita nanti meninggal itu ada 3 atau 4 ya sebentar. Misalnya gini, satu, kalau misalnya empat lah. Kalau kita nggak sempurna, katakanlah nggak sempurna dalam kematian itu, sebetulnya bukan kematian, tapi kan pindah alam, pindah kehidupan alam, gitu ya. Hmm. Kalau nggak sempurna pada proses kepindahan kehidupan kita pada alam yang abadi tadi, maka yang tidak sempurna itu menjadi alam yang disebut marakayangan. Hmm. Marakayangan itu marakahyangan, ada yang bilang seperti itu. Jadi dia hidup tidak di antara buana pancetengah dan buana luhung. Artinya dia ya mungkin ada bahasa ku bumi itu diterima, ku langit itu diterima. Hmm. Itu ada dalam. Nah, bagaimana untuk mereka itu? Ya kita bisa bantu dengan doa, kan gitulah bahasanya. Kita bisa bantu dengan doa, kita bantu dengan ya doa kan bahasa spiritual ya. Nah, kedua dia bisa yang paling keren menurutnya itu manunggal, jadi menyatu kembali dengan zat yang tadi. Ini yang paling diharapkan dari kematian atau kepindahan kehidupan manusia di alam buana paca tengah, itu adalah kesejatian tadi. Kita manunggaling lan gustina, karena kita berasal dari yang maha kuasa. Kita diciptakan darinya, maka kita
sebaik-baiknya kembali kepadanya. Gitu. Mungkin orang bukan mengejar surga atau nerakanya, katakanlah begitu. Tapi kemanunggalan itu, kalau masih dalam tahap surga itu, nah itu baru tahap yang lain, itu. Nah, karena pada konteks yang ketiga itu ada di mana manusia itu kemudian setelah dia mencapai pada tingkatan tertentu, dia bisa katakanlah mungkin ngobrol atau apalah dengan sang zat maha itu, bahwa dia untuk ditugaskan kembali menitis kepada keturunannya, karena ada tugas-tugas yang belum selesai dalam kehidupan di muka bumi ini. Gitu. Atau juga dia, nah yang keempat itu dia ke bumi tetapi tidak menitis. Jadi dia bisa pulang anting. Pulang anting itu kadang dia ada di muka bumi untuk mendampingi secara spiritual ya, untuk mengingatkan. Mungkin dalam dunia gaib mah ini sangat subjektif ya. Misalnya ketika saya ketemu, ini subjektif lah, ketika saya ketemu seseorang yang orang itu cukup seket pangandika, nah cukup seket pangandika panalingannya itu waspada permanatingan, orang itu mungkin bisa melihat bukan cuma sayanya, tapi dia bisa melihat kanan kirinya gitu, kanan kiri saya gitu. Saya sendiri tidak tahu dan tidak merasakan. Tapi ketika saya ngobrol, misalnya orang itu tiba-tiba saya tuh sampai hormat gitu misalnya gitu. Terus Bapak kenapa gitu? Itu ada di sebelah kanan Bapak sepuh yang di, wah saya kan nahulang nu mana ya sepuh dah, saya mah tidak pernah melihat. Jadi apa yang Bapak katakan itu benar adanya, karena sepuh yang mendampingi Bapak mengangguk-anggukan kepala dan mengatakan benar. Nah, kan saya nggak tahu ya. Dan dalam pemahaman itu artinya ya ada pemahaman bahwa kita kalau dengan seseorang itu jangan hanya menghormati apa yang orangnya itu, baik muda atau tuanya, tetapi siapa di balik dia. Sehingga kita bisa membedakan seseorang itu bukan hanya dari fisiknya, tapi dari apa yang diucapkannya dan apa yang dilampahkannya. Sehingga ada istilah kajen teuing ti budak di Sunda ya. Kajen teuing ti budak ari bener mah tuturkeun. Sabab naon? Tina bujur hayam ge endog dipulung nya. Tina bujur hayam endog ge dipulung. Artinya meskipun dari anak kecil pun atau tanda petik ekstrim ya, kita bisa mendengarkan. Jadi kadang Tuhan punya kehendaknya masing-masing, bukan masing-masing. Tuhan punya kehendak tersendiri untuk meneruskan, untuk nilai-nilai kebaikan, ajar kebaikan itu tidak sebatas pada individu seperti apa. Nah, disitulah perlunya kearifan kita dalam bergaul, bersikap dengan orang lain. Karena bisa jadi orang itu adalah orang yang memang menjadi dalam tanda petik utusan gitu ya. Ya. Utusan yang memang untuk mengingatkan kita. Nah, kadang-kadang orang tersidik gitu. Tersidik itu ya pura compang camping misalnya. Budak setepak gitu kan. Orang kan dosen, orang kan jelema pinter, orang kan jelema kaya, orang kan jelema menak, naon maneh nama gitu. Justru malah kita nggak tahu siapa dia itu yang mendampinginya, siapa dia yang misalnya. Mungkin dalam konteks yang ketiga dan keempat inilah yang dalam persamaan pemahaman Hindu yang dikenal mungkin dengan istilah reinkarnasi itu misalnya, atau bagaimana lah ya. Disitulah mungkin akhirnya kenapa ada persamaan-persamaan dalam perkembangan ajaran dari luar yang menjadi senada gitu, atau mungkin berarsiran dengan pemahaman-pemahaman di Sunda Wiwitan itu sendiri. Saya kira ini cerita lain, sosok dengan Cigugur. Itu aja sementara saya kira ya. Oke, Kang. Mohon nanti kita lanjutkan dalam diskusi saja. Hatur nuhun pisan Kang Ira. Wah, ini pemaparannya benar-benar komprehensif banget ya, dan dari slide by slide gitu ya, dari paparan-paparan Kang Ira, saya rasa nggak ada yang sedikit pun bertentangan dengan tasawuf misalnya Kang Ira. Nggak ada yang bertentangan sedikit pun dengan ajaran-ajaran
spiritualitas Islam gitu misalkan gitu, dan itu sangat luar biasa gitu ya kalau kita ngelihat dari kurun waktu bahwa ini ajaran lebih lama hadir, lebih ada hadir gitu, lebih mula hadir gitu. Nah, yang menarik adalah ya sekarang intinya adalah kepopuleran dari segi label gitu. Itu ya kira-kira ya, kepopuleran dari segi label. Mungkin kalau pakai bahasa yang agak kasar, mungkin marketing Islamnya lebih bagus lah gitu kira-kira dalam tanda petik gitu, untuk dalam tanda petik memisionariskan sebuah agama gitu. Nah, tapi Kang Ira ini mungkin ada satu, Ibu dan Bapak boleh bersiap-siap untuk bertanya gitu ya atau memberikan apresiasi. Saya rasa ini wah pembahasannya asik banget gitu ya, dalam artian ya kayak kayak ngaji Al-Hikam gitu kalau kita bicara ketauhidan gitu ya. Ya sebelum ke Ibu Intan, mungkin ini Ibu Intan sudah raise hand dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan masuk lewat chatting juga, mangga silahkan. Oke, sebentar saya ini dulu ya. Oke, Kang Ira, ini mungkin pertanyaan dari saya dulu sebelum kita ke Ibu dan Bapak yang lain. Saya pernah membaca satu literatur tentang bahwasannya bapaknya semua tauhid itu adalah Ibrahim gitu misalkan. Nah, mungkin ini hanya ingin berdiskusi dan hanya ingin mungkin dari sudut pandang Kang Ira atau dari sejarahnya, mungkin dari segi antropolognya mungkin ada sesuatu yang terkait gitu. Kalau kita melihat dari sejarah bahwa Ibrahim itu punya istri yang terkenal adalah dua, tapi yang nggak jarang dikenalkan adalah ketiga yang disebut dengan Ketura gitu. Di mana Hajar, Sarah, sama Ketura. Di mana Ketura ini kata dari sejarah dia hadir di wilayah Nusantara yang menjadi awal dari kenapa jadi ada Brahmana itu dari kata Ibrahim, dan keturunan-keturunan seperti Ken Arok, Ken Dedes, Ken itu dari Kentura, dan semua ajarannya adalah dari Ibrahim, which is Ibrahim adalah bapak tauhid gitu. Nah, kira-kira Kang Ira dengan Sunda Wiwitan ini ada titik singgungnya nggak sih dengan kisah Ibrahim ini yang sebagai disebut Soko Guru, sebagai bapak ketauhidan seluruh agama gitu ya dalam tanda petik, apakah ada kesinggungannya, apakah ada kaitannya, dan bagaimana secara antropolognya kalau ada kaitannya? Mangga silakan Kang Ira. Ya, terima kasih. Eh, Pertama, saya mencoba berargumentasi seperti ini, bahwa sejak kapan sih adanya bangsa-bangsa itu tersebar seperti sekarang? Hmm. Kan kalau kita kaitkan dengan, saya pernah lihat tapi belum menemukan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri, bahwa dunia ini kan dulu ada yang bersatu, yang berpisah gitu ya. Hmm. Sekarang aja ada benua sana, benua sini gitu kan, Asia, Afrika, Amerika dan segala macam. Nah, bagaimana sih dulu itu benua-benua di dunia ini kan menyatu, ya, menyatu, memisah, jadi sesuai dengan gerak geologi dunia. Nah, Hmm. saya ingin mengungkapkan begini. Pertama, Ibrahim itu entry point-nya pada konteks abad kesejarahan atau keprasejarahan. Hmm. Itu dulu. Kalau berbicara abad kesejarahan, berarti ada abad keprasejarahan, ada masa keprasejarahan. Nah, bahwa ada persamaan atau tidak, nah, pertama Abraham itu di mana adanya, Hmm. di benua mana awal adanya, kan gitu. Saya ingin menarik pada pemahaman begini, bahwa kalau dunia ini ada benua tropis dan subtropis, ada pemahaman bahwa ada perbedaan pemahaman di masyarakat itu di wilayah tropis dan subtropis. Maksud saya bahwa di Nusantara ini konon spiritualitas subtropis dengan tropis itu berbeda gitu maksudnya. Hmm. Spiritualitas di tropis itu ya tentunya disesuaikan dengan konteks alam dan lingkungannya. Yang mengenal dua musim misalnya dan segala macamnya, yang segala serba tumbuh dan segala macam. Jadi tentang ajaran-ajaran Abraham itu, pertama saya tidak terlalu paham kaitan benang merah dengan di Nusantara, tapi saya hanya ingin menarik konteks ketauhidan di Nusantara itu berangkat dari
temuan-temuan prehistori, di Hmm. mana di kita ini kan menurut ahli arkeologi itu ada ditemukan menhir-menhir gitu, sebagai bukti yang itu berapa ribu tahun yang lalu sebagai bukti simbol religiositas yang dikupas secara paleoantropologinya. Ya menhir itu sebagai bukti bahwa manusia percaya kepada keesaan Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah waktu itu sudah berbicara tauhid dalam perspektif agama Semitis atau bagaimana. Tetapi yang jelas leluhur-leluhur masa lalu itu dengan bukti peninggalan arkeologi sudah punya keyakinan bahwa ada yang maha kuasa, ada yang menggerakkan di dunia ini. Saya tidak paham apakah pada masa lalu karena kebersihan manusianya, kemurnian manusianya, maka dia bisa komunikasi dengan alam ruhaniah itu, atau bagaimana. Saya tidak bisa menjelaskan hal itu. Tetapi saya kira pada hakikatnya kan pada masa sekarang aja kita bisa untuk menemukan Tuhan mencari dalam diri sendiri. Ya, cuman karena kita ini terlalu banyak gangguan-gangguan kekhusyuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan Tuhan yang ada dalam diri sendiri, menjadi banyak kendala. Kalau masa lalu mungkin karena nggak terlalu banyak gangguan, ya dengan Tuhan itu seperti halnya orang komunikasi batin gitu ya. Dia bisa berdialog gitu. Dan saya sih punya keyakinan karena ya memang Tuhan menciptakan manusia dengan perangkat dalam diri dia, budi dan akal dan batin itu yang bisa menyambungkan komunikasi itu gitu. Menyambungkan komunikasi batiniah itu dan disimbolkan, dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk artefak yang dalam temuan arkeologis itu disebut dengan menhir salah satunya. Oke, Kang. Ketauhidan itu bentuk kan menhir itu begini tegak. Ya. Oke, nuhun Kang, nuhun. Kenapa tadi ada kaitan ke situ karena ya lucu aja gitu Kang kalau kita berbicara bahwa sumbernya mata airnya satu tapi kenapa di ujung-ujungnya tuh jadi parasea gitu Kang, jadi ribut gitu, jadi berantem gitulah kira-kira. Kalau kita bicara dari ujungnya dari Ibrahim keluar Islam, dari Ibrahim keluar Nasrani, dari Ibrahim keluar Yahudi. Tapi kenapa Yahudi, Nasrani dan Islam nih secara religion sekarang tuh jadi berantem lah dalam tanda petik gitu. Jadi kayak menang-menangan pengen banyak umat lah dan seterusnya. Gitulah kira-kira. Ya, boleh saya bukan bantu. Saya mencoba menjawab itu pemahaman ya. Ya, Kan ya. ada pemahaman tadi kalau agama-agama Nusantara ini kan bukan agama syiar dan misi kan. Iya, betul. Bukan misionaris, yes. Nah, sehingga tidak akan ada berantem. Nah, kalau agama yang saya katakan tadi muncul di benua yang sifatnya subtropis, yang notabene muncul di negara benua, katakanlah, bukan negara archipelago, terjadi misiar itu. Gitu. Nah, ketika ada konteks keyakinan agama itu dalam konteks kultur tentang misi tadi, gitu ya, karena mungkin ya kultur juga yang orang hidup saling menguasai, karena intinya kan orang kehidupan ya. Kalau mereka nggak nomaden, nggak bergerak mencari kehidupan sumber-sumber daya alam, mereka akan mati dengan alam gitu. Betul. Sehingga mereka bergerak itu untuk saling menguasai. Nah, dalam proses menguasai alam mereka segala macam, ya apa yang dijadikan alat untuk penguasaan? Ya, Pembenaran. Dan pembenaran itu adalah keagamaan, nilai-nilai ilahiyah tadi. Nuhun Kang, ini saya jadi baru tahu banget dan baru iya banget ada perbedaan dari tropis sama subtropis dan semua datangnya agama itu karena keterlibatan alam dan manusia gitu ya. Itu esensi pisan Kang, hatur nuhun. Oke, ada beberapa lagi dari saya tapi nanti kita lanjut. Kita ke Ibu Intan dulu. Silakan Ibu Intan. Iya, Kang Ira. Bulan. Wah, luar biasa ini baru ngerti. Jadi my memory comes back again nih sekarang jadi nenek saya. Jadi saya baru tahu bahwa Sunda Wiwitan tuh ada dua ya. Ada yang dari Banten, Kenekes Sunda Wiwitan, sama Akur Sunda Wiwitan gitu ya, Kang? Untuk klaim ya, untuk klaim, klaim. Secara sosial, katakanlah seperti itu. Ya. Nggak masalah ya, itu sih gitu ya, klaimnya aja. Maksudnya saya begini, kok nggak adil? Kalau orang Banten itu dengan segala kepercayaannya Sunda Wiwitan, Kemenkes ya, Kanekes itu mereka itu bebas kayaknya. Bebasnya tuh gini,
nggak dibilang kafir, nggak dibilang sesat. Mereka tuh kayaknya lebih merdeka untuk mempraktekkan, ada Baduy dalam, Baduy luar, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas mereka seolah-olah, maaf ya, seolah-olah itu tercover atau bersembunyi di Islam yang alim justru, dengan segala keajaibannya, debusnya, apanya gitu. Saya ingat nenek saya kan turunan Banten. Saya di tempat pensil saya ketika SMA ada kertas yang judulnya Hupudiat, kia apa nggak tahu lah itu. Nah pokoknya itu doa lah. Jadi supaya saya kelihatan menarik atensi ya kali ya. Terus ya, nah itu. Sedangkan kalau Sunda Wiwitan sama juga dengan Kejawen, dia tuh dirugikan menurut saya gitu loh. Dianggap sudah non-Islam, jadi sudah sesat, sudah itu. Nah, itu orang Banten ini dengan segala kepercayaan itu dia bisa menempatkan diri gitu, nggak diapa-apain. Saya pernah ke sana juga nggak sampai Baduy dalam, capek Kang. Jadi saya di Baduy luar aja jalan. Nah, itu juga saya juga pernah ke Prabu Siliwangi kan, yang saya cerita tadi. Nah, itu nggak boleh kan? Ngapain tuh gitu? Ngapain lo begini? Pokoknya dianggap saya jalanin semuanya. Nah, itu kan tadi udah lihat ya perbedaannya ya. Memang kalau orang Banten nggak boleh menikah dengan orang luar ya, sama sekali ya. Baduy. Baduy maksudnya Banten. Baduy. Kalau Sunda Wiwitan nggak tahu deh, tapi nggak dibilangin di situ. Tapi nah jadi sebetulnya itu bisa diterangkan lebih lanjut karena ini pengetahuan baru untuk saya. Terima kasih. Baik. Makasih, Terima kasih. Bu Intan. Menarik nih, silakan Kang. Atur nuhun. Pertama gini, itu kita harus baca ya. Saya lupa lagi sumbernya, tapi saya pernah membaca begini. Keberadaan tadi kalau kita lihat dalam video saya, bagaimana kemudian Sunda dan terpetik wilayah Jawa Barat ini dikuasai oleh Cirebon dan Banten. Ini kita berbicara historis ya, bahwa keruntuhan Pajajaran itu memang karena keruntuhan dari Banten dan Cirebon yang notabene mengusung agama Islam. Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa agama itu jalan damai dan segala macam, tidak pada peperangan dan segala macam, ya orang mungkin kurang baca sejarah gitu kan. Kurang baca sejarah. Bagaimana Majapahit pun runtuh oleh Demak kan bukan dengan cara sasalaman, tapi ada perang juga. Gitu. Bagaimana kerajaan di Jawa Barat yang notabene ya Sunda Galuh Pajajaran itu juga oleh Cirebon Banten dan demikian. Nah, terkait khusus Baduy maksud saya ada cerita bahwa waktu itu ada negosiasi antara orang Baduy masa lalu Kanekes itu ya dengan kerajaan di Banten. Jadi entah bagaimana ceritanya ada semacam negosiasi bahwa Islam itu samet dieu tah gitu. Islam itu diajarkan ada di daerah Kanekes, itu namanya daerah Cicakal Girang. Di Cicakal Girang itu yang masih diakui sebagai masyarakat Kanekes, tapi itu Islam. Jadi mereka beragamanya Islam, tetapi mereka orientasi respeknya kepada Baduy, ke wilayah Kanekes gitu. Jadi maksudnya Islam tuh semet dia gitu, jadi temenang asup gitu. Saya nggak tahu bagaimana diplomasi tingkat tinggi leluhur Kanekes yang boleh Anda katakanlah mengembangkan Islam di wilayah Banten ini kan kalau kerajaan Banten kan baru ya, baru dibandingkan orang Kanekes. Tapi tah nepika di Cicakal Girang yang boleh untuk menganut agama Islam. Selebihnya di wilayah Tritangtu itu ya itu wilayah Wiwitan gitu. Nah, ini yang kemudian, maksud saya artinya dari dulu sudah ada negosiasi yang mungkin akhirnya orang-orang Islam di Banten itu tidak mengganggu kepada wilayah Kanekes. Nah, pada era kemodernan kemudian dikukuhkan dalam perdanya Provinsi Banten. Baduy itu ada dalam perlindungan peraturan daerah. Nah, sementara kan tidak terjadi pada peraturan-peraturan daerah lainnya. Dan sampai sekarang ini kan itu yang menjadi problem. Kehancuran masyarakat-masyarakat dan tanda petik masyarakat adat yang mengukuhi pada nilai-nilai keadatan
itu sampai sekarang itu umumnya belum dilindungi oleh negara dalam peraturan-peraturan kebijakan undang-undang atau peraturan daerah secara keadatan. Dan faktanya di kita kan belum punya undang-undang masyarakat adat. Hmm. Nah, terkait dengan yang Sunda Wiwitan atau Kejawen, karena itulah resiko dia hidup tanpa di negara, tantangannya lebih besar memang gitu. Jadi saya tidak bisa membuat perbandingan mana yang lebih berat menjadi penganut Sunda Wiwitan yang tapa di negara atau di Mandala. Sama-sama berat. Kalau menurut saya, sama-sama beratnya. Bagi yang Kanekes, dia suka cerita ke saya, da kami ge hayang jika dia boga mobil alus, boga imah alus, boga baju gonta ganti, sarua bae kahayang mah kami geda jelema. Hmm. Tapi kami diciptakan kuno maha kersa jadi orang Baduy nya kudu kieu bae. Jadi tunda geus kudu kitu we nepi ka irah bae. Nah, jadi dia juga manusiawinya sama ingin Kang Abu Marlo ganteng wes pakai baju keren gimana gitu. Tapi ya dia sadar saya orang Baduy yang dengan Hmm. hukum adatnya itu panjang tong dipotong, pondok tong disambung. Harus begitulah adanya. Karena menjaga kabuyutan inti wiwitan tadi. Untuk Hmm. suatu saat nanti ketika generasi leluhur Nusantara ini mencari akar leluhur Nusantara itu mana, Baduy masih ada. Nah, yang Sunda Wiwitan tapa di negara, beratnya adalah tadi mikukuh kabuhunan, dekat talikung kabunan. Tetap dia mengukuhi keyakinannya, tetapi dia akan berhadapan dengan dinamika politik keagamaan yang besar. Ya inilah perlunya kearifan negara. Disinilah yang disebut dengan patarema pancen. Saya bertanya ke orang Kanekes, salahnya kami nu di luar, gitu. Ah henteu katanya. Itu tugas dia negara kudu kitu, gitu. Dan mereka mendukung tugas-tugas kita yang memperjuangkan hak sipil, toleransi, keberagaman. Mereka mendukung, tapi kan bukan tugas orang Kanekes. Itu Hmm. tugas yang ada di luar, gitu. Nah, disitulah sebetulnya bagi orang-orang penganut-penganut agama leluhur di negara ini memang beratnya karena dia hidup pada kewilayahan yang terus terangsek oleh dinamika sosial kemodernan dan juga kepentingan politik yang besar yang menjadikan agama sebagai instrumen kekuasaan. Padahal lupa bahwa semestinya instrumen negara ini bukan instrumen keagamaan, tapi instrumen ideologi Pancasila yang di atas dari semua instrumen-instrumen kepentingan apapun, ideologi apapun di Nusantara ini, Indonesia ini semestinya. Oke. Nuhun, Kang Ira. Jadi ya balik lagi masing-masing punya peran lah ya gitu ya Kang Ira ya. Ya, Nggak ada itu. yang lebih susah, nggak ada yang lebih gimana dan itu semua Ya, hanyalah pandangan dan stigma yang orang nggak ngerti mungkin ya nggak tahu mungkin yang kita tahu lahir ya mungkin dari rahim orang Islam ya boro-boro tahu ada sejarah dan seterusnya karena ya informasi yang kita terima sejak lahir ya taunya agama yang terbaik misalkan ya agama yang dilahirkan ya Islam dan seterusnya lah gitu kira-kira. ya. Nuhun Kang Ira, hatur nuhun. Ini juga ada berkaitan nih sama pertanyaan tadi. Dalam kurikulum di sekolah di daerah kan ada pelajaran bahasa daerah. Apakah ada juga pembelajaran mengenai kepercayaan leluhur jugakah? Sekedar untuk pengetahuan agar lebih mengapresiasi adat setempat bukan sebagai syiar supaya yang sudah beragama tidak merasa dipaksakan gitu. Nah gimana Kang? Ini ada nggak sih kan kalau kita bicara tentang pelajaran bahasa Sunda gitu. Itu sekaligus ada dikasih ajaran. Dulu sih saya perasaan nggak ada sih ya. Dulu waktu saya sekolah perasaan nggak dikasih tahu ajaran Sunda teh apa gimana gitu. Cuman diajarin bahasanya, ya bahasanya aja gitu secara linguistik. Nah, tapi menurut pandangan Kang Ira atas pertanyaan ini gimana nih kira-kira? Mangga. Iya, emang nggak ada. Jadi hanya Hmm. lebih kepada bahasa Sunda yang mencoba disamakan dengan struktur kesusastraan bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Paling Hmm. bahasa Sunda yang diajarkan untuk mengenal jenis-jenis nama tanaman, hewan di Hmm. lingkungan. Paling Hmm. bahasa yang lebih ke ungkapan-ungkapan peribahasa gitu ya. Ya. Lebih kepada sastra-sastra Sundanya ya, sajak Sunda atau mungkin apa ya, tradisi-tradisi bahasa-bahasa Sunda seperti wawacan atau apa. Ya memang masih problem meskipun di Jawa Barat ada perda ya, perda aksara bahasa, tapi kenyataannya masih kurang menurut saya. Hmm. Tidak sampai kepada malah mungkin orang menghindari ya nampaknya. menghindari Hmm. menghindari karena nggak ngerti ya menghindari karena ketakutan.
Oke Kang, itu sih yang terakhir asiknya. Oke, ini mungkin satu lagi Kang Ira ada kaitannya sama sama saya ingat nenek saya kalau habis panen di lumbung selalu kasih sesajen untuk Dewi Sri katanya. Berarti itu kejawennya Sunda ya, namanya apa itu Kang? Kata nenek saya Dewi Sri berasal dari Nyai Pohaci Sanghyang Asri. Nah, gimana Kang tuh tentang Dewi Sri? Ya, tentang pertama tentang Sang Hyang. Saya kemarin kebetulan nyambungnya nih, saya diminta dalam Festival Internasional Ethno Wellness Indonesia, saya diminta untuk presentasi tentang ethno wellness Sunda. Nah, saya sedang berproses mencari bahan-bahan, saya menemukan dari manuskrip tentang Sang Hyang itu ternyata dalam diri manusia sendiri pun dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dalam tubuh kita itu bersemayam para Sang Hyang. Nah, ini yang menarik ya. Itu dalam manuskrip, saya lupa lagi apa gitu ya nanti karena tadi spontan ini mah. Jadi dalam tubuh kita itu ternyata ada Sang Hyang, Sang Hyang. Nah, pertama adalah kita harus memahami konsep ada Hyang, ada Sang Hyang, ada Dang Hyang, ada Rahyang, tadi ada Marakahyangan. Nah, kalau yang Marakahyangan itu ya roh-roh yang gentayangan itu yang nggak sempurna. Nah, pertama Hyang, tadi ya konsep yang paling atas Hyang itu sendiri. Kemudian Rahyang. Nah, Rahyang itu biasanya orang yang dianggap sudah bahasa Islam sudah insan kamil gitu ya. Kamil dan kemudian meninggal. Jadi menjadi Rahyang. Jadi kalau sekarang namanya Rakean Abu Marlo, nah kalau udah meninggal itu disebutnya Rahyang Abu Marlo. Gitu. Jadi mungkin sudah dianggap setingkat dewa, gitulah. Sudah pada tingkatan yang spiritual. Jadi roh halusnya yang bagus dari orang-orang yang sudah paripurna itu ya menjadi Rahyang gitu. Kemudian kesananya Sang Hyang. Nah, Sang Hyang itu ya yang dibentuk langsung diciptakan Tuhan yang menjadi pengisi unsur-unsur alam ini. Jadi semacam Hyang itu anggaplah semacam mataharinya. Nah, Sang Hyang itu adalah pedaran pancaran dari sinar-sinarnya itu. Gitu. Jadi ada Sang Hyang itu adalah pancaran-pancaran dari itu. Nah, kemudian salah satunya ya Sang Hyang Sri Pohaci itu. Gitu. Nah, untuk memahami Sang Hyang Sri Pohaci itu ya kalau orang Sunda mencoba memahami dari wawacan yang namanya wawacan Sulanjana. Nah, ini juga kan namanya wawacan, memang karya budaya manusia. Tetapi kan sejauh ini dipahami bahwa Sang Hyang Pohaci itu adalah Dewi Bumi yang memberikan kesuburan. Gitu. Nah, kan sejauh mana orang Sunda mengimani, memahami, ini kan itu dikembalikan kepada manusianya ya. Bagi orang-orang Sunda Wiwitan yang memahami, yaitu adalah Sang Hyang Pohaci gitu. Dimanifestasikan dalam padi. Yang padahal pada hakikatnya Sang Hyang Pohaci itu bukan hanya pada padi, tapi pada semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ini gitu. Unsur-unsur tanaman ya, energi kehidupan dari bumi ini dalam bentuk tanaman-tanaman itu adalah Sang Hyang Pohaci. Tapi kemudian kenapa lebih kepada materi padi? Karena mungkin ya padi itulah yang menjadi makanan pokok dari masyarakat di Jawa ini khususnya di Pulau Jawa ini, Sunda Wiwitan ini, sehingga mereka menghormati sekali kepada padi itu sendiri. Sehingga perlakuannya menyimpan di lumbung dan segala macam, mereka seperti tak ubahnya kepada Sang Dewi. Obrolan saya ini memang agak susah kalau kita tidak mendalami dalam pemahaman spiritual, gitu ya. Dan itu perlu ada sesi khusus kalau ngobrol tentang pemaknaan spiritual, karena obrolannya bukan lagi obrolan wacana verbal yang saya ungkapkan, tetapi harus pada meneng, ngehening. Nah, dan itu subjektif sekali orang bisa sampai pada tingkatan memahami Sang Hyang seperti itu. Oke, nuhun Kang, nuhun pisan. Pak Irwan, silakan. Baik, terima kasih. Turnuhun Kang Ira. Sami-sami. Saya pertama kali dengar soal Sunda Wiwitan. Saya udah lebih dulu mendengar tentang Baduy.
Kalau di Baduy itu ternyata juga aliran Sunda Wiwitan, tapi terlokalisir. Nah, kalau di Sunda Wiwitan Akor, itu Yes. bagaimana? Di mana mereka hidup? Apa bisa hidup juga di luar Sunda? Gitu. Artinya kepercayaan ini bisa bersifat, orangnya mungkin harus orang Sunda ya, karena ini sifatnya bukan misionaris, jadi orang seperti saya mungkin nggak bisa jadi orang Sunda Wiwitan, dan orang Sunda Wiwitan juga mungkin nggak akan menjadi orang orang Islam gitu atau orang agama lain. Tapi sekarang ini kalau kita bilang kelompok Sunda Wiwitan, di mana mereka berada sekarang ini? Nah, Oke. terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Kalau tadi ya tentang tapa di Mandala dan tapa di Nagara, mungkin Bapak itu perlu dipahami dulu Pak, tentang Baduy itu tapa di Mandala. Ya memang disitulah mereka kemandalaan dalam ruang lingkup mereka. Di Nagara ya yang di Cigugur Kuningan lah salah satunya gitu ya. Tetapi kan tadi saya ungkapkan bahwa pemahaman Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan itu dalam konteks memahami Sunda itu sendiri ada konteks Sunda filosofis, Sunda geografis, dan Sunda etnis. Jadi bagi kami, kalau berbicara saya memposisikan sebagai penganut Sunda Wiwitannya, atau bagi mereka yang memang sejauh ini masih mengukuhi yang disebut dengan labeling Sunda Wiwitan, yang dicirikan dengan KTP agamanya kosong, dari sesepuh-sesepuh kami memberikan pemahaman bahwa hakikatnya Sunda Wiwitan itu tidak terbatas pada satu etnis gitu loh. Jadi pada siapapun yang tadi mengimplementasikan cara ciri manusia dan cara ciri budayanya, maka mereka sejatinya, seyogyanya telah mengimplementasikan ajaran Sunda Wiwitan, karena Sunda Wiwitan dalam konteks itu bukan dalam konteks etnis saja. Kalau kita ingat, maaf, yang tadi saya pernah ungkap, cara ciri manusia, emang welas asih cuma ada di orang etnis Sunda? Kan enggak. Kalau Bapak sebagai orang Jawa punya dan mengimplementasikan welas asih, ya Bapak mengajarkan ajaran tentang Sunda Wiwitan. Undak usuk, tata krama, budidaya budi basa, wiwahyu dan naraga. Nah, itu kan sebagai, artinya menjadi Sunda Wiwitan itu ketika orang sebagai manusia itu mengimplementasikan tadi nilai-nilai welas asih, tata krama, undak usuk, budidaya, budi basa, wiwahyu dan naraga. Kemudian cara ciri budaya. Nah, dalam implementasi keseluruhan 5 elemen tadi, kan setiap dari kita punya rupa, bahasa, aksara, budaya, dan adat. Jadi dengan caranya Bali lah, dengan caranya Jawa ya, dengan cara apanya ya silahkan. Gitu. Karena toh kan ya dalam pemahaman kami kan Tuhan itu tidak mengkapling-kapling agama sebetulnya. Betul Kang. Tidak ada agama yang ini hanya untuk, artinya ini agama saya, itu bukan agama saya, kata Tuhan, kurang lebih seperti itu. Dalam pemahaman kami ya Tuhan memberikan tuntunan kehidupan kepada manusia untuk berlaku menjadi selayaknya manusia di muka bumi ini, gitu. Manusia loh, bukan menjadi makhluk lain. Bahwa pada de facto-nya manusia itu beda-beda. Nah, itu kan pada teori antropologi kan manusia berkembang dengan kebudayaannya, dan kebudayaan itu berkaitan dengan konteks lingkungan. Tadi saya sudah mendikotomikan budaya tropis dan subtropis. Nah, budaya tropis ini tumbuh berbagai kebudayaan, tumbuh berbagai keagamaan yang ada nilai persamaan, satu di antaranya tidak bersifat misionaris. Jadi tidak mungkin orang Sunda Wiwitan mengajarkan kepada orang Kejawen dan menyuruh orang Jawa jadi Sunda Wiwitan. Ini perspektif etnis ya. Tidak mungkin orang Dayak mengkaharingankan orang Batak. Dah kaharingan, nah buat orang Dayak. Orang Batak tidak mungkin memparmalimkan di luar Batak, karena ini mah untuk orang Batak. Jadi memahami konteks Sunda Wiwitan itu bisa dalam perspektif lokal, etnisitasnya, atau juga dalam konteks yang lebih ke global, filosofis, atau juga kepada konteks regional Nusantara ini, gitu.
kebetulan Mungkin ini saja gitu Mungkin gitu. ini relate Kang dengan Sunda yang berkaitan sama geografi dengan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kampung adat Cipta Gelar dan Kampung Naga apakah merupakan aliran kepercayaan atau hanya adat saja? Nah, mungkin sedikit Kang di Oh ya, highlights tentang Cipta Gelar dan Kampung Naga misalkan. Mangga. ya setahu saya kebetulan kenal dengan hampir semua tokoh-tokoh adat di masyarakat adat di Jawa Barat ini gitu ya. Bahwa kalau saya nanya langsung ke beberapa sesepuhnya, mereka mengatakan bahwa saya juga Sunda Wiwitan, ada yang bilang seperti itu. Jadi cuman saya belum sampai membuktikan pada KTP gitu ya, maksud saya gitu. Tapi umumnya yang saya tahu mereka itu umumnya selain Cigugur dan selain Kanekes, umumnya kalau secara KTP dan keumuman mereka menganutnya Islam, gitu loh. Tetapi kalau dalam perilaku dan keseharian dan budaya mereka, ada nilai-nilai wiwitan juga, kesundaan juga yang diimplementasikan. Nah, kita kan perlu paham bahwa ada pemahaman-pemahaman dari keagamaan luar itu yang dengan mudah mendiskreditkan. Ketika ada perilaku-perilaku ini langsung misalnya musyrik, bid'ah dan segala macam. Nah, kalau masyarakat-masyarakat adat tidak berstrategi dengan katakanlah bahasa Sundanya mengadumaniskan, mengkolaborasikan, mengakulturasikan dengan perkembangan keagamaan yang sedang mayoritas berkembang, mungkin mereka akan diserang. Mungkin mereka akan hancur dan pada masanya pernah Kampung Naga pun diserang oleh kelompok DITII gitu. Pada masanya beberapa kampung-kampung yang notabene dianggap tidak kuat atau tidak ini secara pemahaman waktu itu kelompok-kelompok Islam garis keras lah itu mereka juga dihanguskan, di bumi hanguskan, dihancurkan kan gitu. Nah, sehingga pada perkembangannya masyarakat adat itu mereka covernya, nah strateginya itu bernuansa keislaman sehingga dalam perspektif Sunda itu ada sesepuh mengatakan ada Sunda Patalukan, ada Sunda Tatalukan, ada Sunda yang tetaluk-taluk. Ini konteks etnis ya. Sunda Patalukan yang aku Sunda punten ya, tapi kan dia tidak menganut ajaran leluhur gitu. Bahkan lebih dominan agama luar, bahkan lebih ini lagi menafikan, memusyrikan, mengkafirkan segala macam. Nah, itu konteks Patalukan. Nah, Tatalukan adalah orang Sunda juga bisa jadi menganut agama non Sunda Wiwitan, tetapi dia arif, toleran dengan yang lain gitu. Gaul aja gitu ya, menghormati adat lokal. Yang tadi di kampung-kampung adat tadi Cipta Gelar dan segala macam. Nah, yang tetaluk-taluk itu bisa dikategorikan ya Kanekes dan Cigugur ini. Karena tidak mau dalam bentuk tulisan di agama pun disebut agama yang umum itu gitu. Nah, dalam hal ini dalam kehidupan sosial biasanya yang bukan mendampingi, yang membantu atau berempati itu kelompok Sunda yang tatalukan. Yang mereka beragama secara umum, mendalami ajaran keagamaannya, tapi mereka menjadi benteng untuk agar kelompok yang tatalukan ini menyerang kepada yang tatalukan. Akhirnya terjadi di antara mereka debat-debat ayat, debat-debat kearifan keagamaan gitu di antara mereka. Temenang gitu. Adat gesarua Islam ya tadi, misalnya gitu. Jadi gitulah. Ini saya kira strategis. Tapi yang jelas orang-orang adat itu umumnya mereka berada pada lingkungan yang menjaga pada kelestarian alam. Itu yang paling penting keberadaan sampai saat ini. Makanya kenapa pentingnya perlindungan undang-undang adat, perda-perda adat demi mempertahankan menjaga eksistensi hukum-hukum mereka gitu ya. Itu sih sebetulnya Pak. Jadi ya gitulah kalau dipanjang ya bebas bisa panjang gitu. Mudah-mudahan Pak Irwan bisa menangkap esensi yang saya paparkan.
Oke Kang, jadi ini sih saya lebih bisa paham bahwa sama sebetulnya dengan kata-kata Islam gitu ya. Kalau kita mau ngomongin Islam itu kan artinya berserah, bukan satu entitas gitu. Bahkan matahari adalah Islam, bulan adalah Islam gitu. Ketika tadi Kang Iram berbicara bahwa wiwitan itu bukan masalah dari letak geografis aja, bahwa ketika seorang manusia memperlakukan dirinya sebagai manusia, bahwa dia juga sedang melakukan wiwitan juga sebetulnya. Nah, itu lebih kepada spirit berarti ya Kang ya. Poin pentingnya ada di Ya, situ gitu. ada cerita Oke. sedikit mungkin. Ini ya perlu saya paparkan karena memang sudah waktunya saya kira. Eh, leluhur atau para penganut pengikut ajaran yang di Cigugur yang Sunda Wiwitan itu, yang dulu disebut ADS dan segala macam. Saya buka kartu aja lah. Leluhur saya juga dulunya mereka penganut Islam, Hmm. tetapi penganutnya itu keislaman yang pada kata tingkatan Bung Marlo itu kepada tasawuf. Iya. Jadi kakek buyut saya semuanya itu punten jebolan-jebolan pesantren semua gitu. Jadi hatam Quran tuh udah ditalar gitu. Nah, saya sedikit cerita lah kalau untuk hal itu. Jadi ketika leluhur kami itu yang memang notabene dulu kan perkembangan keislaman. Nah, mereka itu kemudian dari kiainya itu pernah bilang bahwa suatu saat nanti ketika kalau saya udah meninggal, kamu harus mengikuti Kiai Madrais itu, yang notabene Pangeran Madrais itu. Ini pada masa tahun prakemerdekaan ya. Karena beliau itu mengajarkan sejatinya ajaran dari yang kita dalami ini gitu. Ajaran kemanusiaan. Makanya leluhur kami selalu mengamanatkan kepada saya bahwa ajaran Sunda Wiwitan di kami itu ada ajaran kemanusiaan. Saya sempat berpikir, kok disebut ajaran kemanusiaan ya? Sementara agama kan orang cenderung ajaran tauhid, ajaran teologi ya, ajaran teosofis. Nah, subjektif saya coba pahami, ternyata ya iya tuh yang terjadi sekarang di dunia, kenapa agama ramai? Karena mereka mendeklarkan ajaran teosofis, ajaran tauhid. Akhirnya berebut, Tuhan kamu siapa, Tuhan saya siapa. Cara nyembah kamu Tuhannya gimana, cara saya nyembahnya Tuhan begini. Nah, kalau Sunda Wiwitan itu ternyata orang tua saya menekankan ini ajaran kemanusiaan. Artinya apa? Ya kalau kita pada ajaran kemanusiaan, lu Batak, lu Cina, lu Eropa, lu Sunda, lu Jawa, lu apa, lu sama gua sama manusia. Kalau dicubit ya sakit gitu. Nah, kenapa kalau kita dicubit sakit kemudian kita mikir jangan nyubit orang lain? Kenapa kita harus nyubit? Orang dicubit jadi sakit. Jadi kalau ajaran kemanusiaan yang mencari kedalaman Tuhan itu pada diri, bukan kepada luar gitu. Sehingga ajaran kemanusiaan itu sebaik-baiknya umat Tuhan adalah sebaik-baiknya dia sadar kepada tangtungan diri, kepada wujud diri siapa. Kita itu manusia, ya gimana semestinya manusia? Mau manusia budaya latar belakang apapun, ya kita manusia gitu. Nah, kita ini belum sampai pada tingkatan itu, bahkan keluar gitu. Dari tingkatan kita semestinya sebagai manusia itu, kita kan hanya waruga ya, waruga. Sejatinya kita kan bukan Bung Geletnya Bung Marlo, bukan Bung Geletnya Ira. Ini mah hanya kebetulan Tuhan membentuk seperti ini. Tetapi hakikat diri kita, ingsunnya itu, insannya itu adalah kuringnya itu, ya itu yang harus kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Wah, mantap Kang Ira. Nuhun pisan. Dah ini sih confirm lah pokoknya. Ini benar-benar nyambung, benar-benar nggak ada pertentangan, benar-benar satu akar, benar-benar ya dalam artian spiritnya yang sama lah gitu intinya. Luar biasa. Hatur nuhun Kang Ira. Kalau dilanjutin mah nggak akan beres-beres nih sampai maghrib ya. Tapi ya sudah, saya rasa kita cukup dulu, kita endapkan dulu. Mungkin sedikit kalimat penutup, final statement untuk pertemuan kita yang kedua. Sakedik we Kang Mangga, silakan. Memahami Sunda Wiwitan adalah sama halnya seperti memahami hakikat hidup kita sebagai manusia untuk harus berbuat apa dan bagaimana dan akan kemana di muka bumi. Itu saja. Oke, terima kasih Kang Ira, hatur nuhun. Hari ini kita banyak dapat, hari ini kita banyak insight yang mudah-mudahan ini juga akan menjadi spirit kita untuk terus menggali kedalaman gitu ya. Dan poin pentingnya bukan masalah labelisasinya, tetapi di atas apapun, mau itu agama, mau itu suku, bangsa, kita semua adalah manusia. Mari kita menjadi manusia seutuhnya. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Ira, hatur nuhun. Sami-sami, mangga.